Dan setiap jam 2 pagi, dia selalu kebangun karena ada langkah kaki pelan menyusuri lorong mendekat ke arah ruangan yang dia jaga. Halo teman-teman Bang Piko. Oke, jadi di sini Bang Piko akan menceritakan yaitu sebuah kisah dari Kak Ayu gitu ya, yang bercerita bahwa dia mendapatkan hal-hal yang sangat membuat dia takut atau mistis gitu ya teman-teman pada saat dia magang di rumah sakit. Sebelum aku memulai ceritanya, siapkan dulu kalian tempat ternyaman gitu ya buat mendengarkan cerita mistis ini guys. Karena mungkin cukup panjang gitu ya ceritanya, singkat tapi panjang, panjang tapi singkat, intinya sedang-sedang saja gitu ya, karena yang berlebihan itu nggak baik kan. Langsung saja kita bahas atau ceritakan. Jadi aku mendapatkan cerita itu dari Kak Ayu. Beliau itu yang magang di rumah sakit swasta di Jakarta gitu ya teman-teman. Di Ayu ini juga sempat bercerita bahwa dia pikir pengalaman paling menegangkan itu cuman akan soal pasien kritis atau dokter yang galak, tapi ternyata dia salah besar guys. Yang menyeramkan bukan manusia, tapi yang sudah nggak jadi manusia lagi. Jadi Ayu ini kan lagi magang ya di rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Pada saat itu malam pertama gitu ya, kata dia juga masih normal. Dan Ayu ini ditempatkan di bangsal lantai 3. Nah, bangsal khusus pasien kronis, sepi, gelap, dan kadang terasa dingin meskipun AC-nya mati guys. Malam pertama sih masih normal katanya, tapi sejak malam ketiga dia mulai mendengar suara guys. Suara kursi roda yang menggeresek lantai. Padahal semua kursi itu udah dikunci gitu ya. Nggak mungkin berjalan-jalan, nggak mungkin mengeluarkan suara karena itu benda mati dan dikunci gitu kan. Kalau secara logika kita pikir nggak bakal ada suara dari kursi roda itu. Dan setiap jam 2 pagi Ayu ini selalu kebangun karena ada langkah kaki pelan menyusuri lorong mendekat ke arah ruang jaga gitu ya, ke arah yang ada dianya itu di ruangannya di dalam gitu yang lagi menjaga. Jadi pada malam ketiga itu si Ayu ini melihat sesuatu di kamar 307 guys. Nah, harusnya kamar itu kosong, tapi Ayu melihat ada pria tua duduk di ranjang dan menatap lurus ke arah pintu. Waktu Ayu ini nanya ke suster senior, dia cuma bilang pasien terakhir di kamar itu udah meninggal seminggu lalu. Dan setelah itu detak monitor jantung di kamar itu kadang menyala sendiri, kata Ayu juga. Padahal kabelnya udah dicabut gitu ya, karena udah nggak ada pasien lagi di sana karena pasiennya sudah meninggal. Nah, lanjut malam berikutnya, yaitu malam paling menyeramkan terjadi di 3 hari sebelumnya, jam 2 pagi. Ayu ini lagi di ruang jaga sendirian. Dan Ayu lihat sosok pria tua itu berdiri di lorong. Tadinya kan di dalam kamar melihat ke arah pintu, sekarang ada di lorong gitu. Tadi kata Ayu juga tatapannya kosong, bajunya itu pun robek dan tangannya menunjuk ke arah Ayu. Gitu. Kalau aku sih udah gemeter ya, udah pengen pergi aja dari situ ya. Dan kata Ayu juga tubuhnya kaku, kayak ada yang mencekram. Pundak Ayu itu ada yang mencekram dari belakang gitu ya. Dia juga mendengar bisikan dari telinganya bahwa ada yang bilang kayak begini katanya, "Sini kamu, gantiin jagain aku," gitu. Nah, setelah kejadian itu Ayu ini langsung minta pindah shift pagi gitu ya. Dan sejak hari itu si Ayu ini nggak pernah lagi berani jalan sendirian di rumah sakit malam-malam. Dan kata suster senior yang ada di sana bahwa pria itu memang sering nampak ke anak magang. Jadi sering bukan ke Ayu aja, ke anak magang-magang lainnya, kata suster senior yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi si pria itu menampakin dirinya itu ke anak magangnya yang takutan begitu. Karena di rumah sakit bukan cuma yang hidup yang butuh dijaga, tetapi yang udah pindah alam pun harus dijaga. Katanya bisikannya itu masih terngiang-ngiang, "Jagain aku," gitu, gantian jagain aku lagi. Aduh, Kak Ayu. Oke, jadi itulah kisah Kak Ayu pada saat magang di rumah sakit gitu ya teman-teman, diganggu hal-hal mistis. Oke, gimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar. Dan kalau kalian mempunyai atau mengalami hal-hal mistis juga boleh sharing dong. Nanti aku kontenin di sini ya, aku ceritain di YouTube aku. Kalian tinggal kasih aja informasinya ke alamat yang aku taruh di deskripsi ya. Jangan lupa di subscribe kalau kalian tertarik dengan konten-konten kisah misteri atau pembahasan-pembahasan kayak begini. Terima kasih, sampai jumpa.